Baik, Pemaparan terima Bang Zuma kasih. barusan ya 5 menit putaran ke-6 ini sungguh menarik ya sebetulnya, dialog antara Bu Uti dan Bang Zuma ini. Namun tadi sesuai kesepakatan Bu Uti meminta hanya 6 putaran, tetapi kalau dirasa memang masih ada yang perlu disampaikan bisa kita tambahkan, saya serahkan kepada Bu Uti dan Bang Zuma. Ya, tambah satu lagi ya. Saya 6, habis itu Pak Zuma 1, baru saya tutup ya. Pak Zuma tutup, berarti saya juga tutup. ya, Ini saya selesaikan yang ini dulu, putaran ya, 6. putaran terakhir ya, putaran terakhir ini adalah putaran ke-7. Anggap ini sebagai closing statement dari Bu Uti 5 menit, kemudian dari Bang Zuma juga 5 menit untuk closing statement. Silakan Bu Uti. Nah, terima kasih. Nah, ini jadi gini. Jadi jelas sekali Pak Zuma tidak bisa menolak saya ya. Jadi kesimpulannya adalah satu, Muhammad tidak bisa disebutkan rahmatan alamin karena dia sendiri tidak bisa menyelamatkan. Dia mengatakan ya ada ayat-ayatnya yang sama sekali tidak disangka oleh Pak Zuma. Lalu saya menanyakan kepada Pak Zuma, kalau Muhammad memberi keselamatan, kenapa dia masih minta didoakan? Ini pun tidak ada komen dari Pak Zuma. Jadi itu kesimpulannya bahwa Pak Zuma tidak bisa menjawab saya. Lalu Pak Zuma lari lagi ke Yohanes 17 ayat 3. Terserah Bapak, karena saya sudah kasih tahu bahwa utusan buat kami, orang-orang Kristen itu kami tahu bahwa itu yang maksudnya utusan adalah tubuh daging jasmaninya yang akan dia berikan rahmatnya kepada isi dunia ini untuk menjadi penebus dan juru selamat. Darahnya itu tercurah untuk seluruh umat manusia. Lalu Bapak mengatakan bahwa dengan percaya dia itu artinya percaya kepada Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan, pada Elohim, barulah Elohim yang menyelamatkan. Oh, tidak seperti itu Pak, karena lagi-lagi ayatnya tadi di dalam Yohanes 10 saya udah kasih tahu bahwa Yesus menjamin memberikan hidup yang kekal. Kalau Bapak masih memaksa bahwa itu cuma rasul, sekarang saya minta Bapak jawab saya, rasul mana yang memberikan hidup yang kekal? Rasul yang mana yang mempunyai kunci yang memegang kunci kerajaan sorga? Rasul mana yang akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya dan akan mengirimkan malaikatnya menuju ke 4 penjuru dunia untuk mengumpulkan kami di dalam Matius 24 itu loh Pak. Rasul mana yang mempunyai kafling di sorga, bahkan dengan tegas dia mengatakan, aku akan balik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi dia yang nyiapin tempat buat kami karena dialah yang punya kerajaan sorga itu. Rasul mana yang seperti itu? Kalau Bapak menyamakan itu kapasitasnya atau levelnya seperti Nabi Muhammad, saya minta ayatnya di mana Rasul Muhammad memberikan hidup yang kekal, di mana Muhammad mempunyai sorga, berhak melempar orang ke neraka, dan dialah yang akan datang menjadi hakim seluruh isi dunia ini. Kalau yang seperti itu Bapak masih memaksakan kalau itu adalah hanya sekali berasul, ya tunjukkan bandingannya. Nah, lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak menjaminkan keselamatan. Oh maaf Pak, ini keselamatan untuk dunia loh, dia katakan di dalam Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Tuh jelas dia mengatakan tidak ada rasul yang datang dari sorga, yang turun dari sorga. Rasul Bapa itu berasal dari dunia, sedangkan Yesus mengatakan aku datang dari atas dan kembali ke atas, aku keluar dari Bapa dan kembali ke Bapa. Dia tahu jalan balik ke sorga karena dia berasal dari sana, sedangkan Nabi Bapa tidak tahu jalan ke sorga karena dia bukan berasal dari sana. Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, jadi patah semua apa yang kata Bapak katakan bahwa Yesus cuma untuk Nabi Israel. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Hidup itu apa sih Pak? Hidup itu artinya keselamatan masuk sorga untuk seluruh dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Rasul mana yang berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman Pak? Sedangkan Rasul Bapak sendiri mengatakan bahwa dia sendiri harus minta didoakan. Kalian tidak bisa kalian pungkiri, kalian masih mendoakan keselamatan dia gitu loh Pak. Masih didoakan, dia tidak punya kuasa membangkitkan orang pada akhir zaman, dan dia tidak berkuasa memberikan keselamatan untuk hidup dunia. Jadi ini pas, ini udah pasti, ini udah sah itu loh, pembuktian bahwa udah sah bahwa Yesus adalah Tuhan. Soal Bapak yang masih terus memaksakan dia menurunkan derajatnya karena Bapak mengatakan bahwa di dalam iman Bapak bahwa Yesus itu cuma dianggap nabi. Iya kan? Ya tentu saja gitu loh Pak, tentu saja Yesus hanya dianggap nabi karena Nabi Bapak
kan sudah memberikan Tuhan yang baru buat Bapak gitu loh. Jelas Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang baru, Pak. Karena Tuhan yang sebelumnya sudah dikenal oleh Nabi Musa, ditulis sejak abad pertama sebelum Masehi. Itu ayat sudah ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan roh Allah melayang-layang. Ini pernyataan dari Musa yang hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad memproklamirkan ada yang namanya Tuhan Allah. Gitu loh, Pak. 5 menit putaran terakhir dari Ibu Uti sudah selesai, akan ditanggapi oleh 5 menit putaran ketujuh dari Bang Zuma. Namun ini kayaknya masih banyak ya penikmat dari dialog Bu Uti dan Bang Zuma ini. Tapi ini saya kembalikan lagi kepada Bu Uti dan Bang Zuma, apakah setelah putaran ketujuh ini ada permintaan dari bawah bagaimana nanti kita akan buat satu battle 15 menit yang memang tidak dijeda waktu. Gimana Bu Uti, Bang Zuma? Batuk-batuk, Pak Zuma kan cerewet, Bu. Tapi nggak apa ya, kita bikin konten untuk netizen, dan netizen ada permintaan seperti itu, yang mau tidak mau coba kita ikuti ya. 15 menit, tapi setelah Bang Zuma menyelesaikan 5 menit putaran terakhir, nanti akan dibuka battle tanpa ada jeda waktu. 15 menit saja Bu Uti ya. Oke Bang Zuma, 5 menit putaran terakhir untuk menanggapi. Saya mah diem aja. Silahkan, Biarin aja Bang Pak Zuma ngoceh-ngoceh kalau battle. Saya mah nggak mau diam. Silakan Pak Zuma. Ya disepakati dulu dong Bu, kalau Ya, misalnya Pak, saya nggak kuat Pak, napas saya ngos-ngosan, napas Oh, ya udah, sama kalau- Pak Zuma tahu sendiri Pak, kalau kan gitu- nyerocos bisa 30 Bukan, menit. maksudnya battle di sini kan nggak mesti saling keras suara ya. Artinya nanti saat Oh. Ibu Uti itu ditanggapi Ya, boleh. tanpa batasan waktu ya. Oke, Bang Zuma diselesaikan dulu menit ke 5 menit untuk putaran ketujuh. Haknya Bang Zuma, silakan. Itu closing ya, closing kan? Nanti closing di battle aja Bu. Oh. Iya, Iya. di 15 menit. Oke, Bang Zuma silakan dipergunakan waktunya. baik. Jadi Ibu Uti mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak selamat karena minta didoakan gitu ya. Ini pemahaman yang sudah lama, yang sudah sering kita jelaskan, tapi tetap juga dijadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak selamat, makanya didoakan. Dalil-dalil sudah saya buktikan, bagaimana kemudian dia mengatakan siapa yang mengikuti aku maka dia akan mendapat pengampunan, dikasih oleh Allah dan seterusnya. Nah, dalam surah Al-Baqarah Allah menerangkan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Mereka yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi umat Islam itu tidak mendoakan Rasulullah Muhammad SAW disebabkan karena dia tidak selamat, tidak. Tetapi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, salawatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah menjamin barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka dialah yang akan mendapatkan syafaatku kelak di akhirat nanti. Nah, ini yang kami kejar. Ya, salawat dari beliau, syafaat dari beliau, karena beliau memiliki syafaat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Rasul Muhammad SAW itu memiliki syafaat. Syafaat itu adalah permintaan kepada Allah untuk memasukkan si oknum ke dalam surga, meskipun orang tersebut banyak melakukan kemaksiatan, selama dia tidak kafir kufur kepada Allah. Jadi salawat itu adalah pujian, sanjungan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan didoakan supaya dia diselamatkan, tidak. Jadi salawatullah tana'uhu alaihi indal malaika wa salatul malaikati du'a. Jadi salawat dari Allah, pujian dari Allah, maksudnya adalah pujian Allah kepada sang Nabi dari sisi para malaikat, dan selawat para malaikat itu maksudnya adalah doa pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika Yesus juga didoakan, ya, Hosana 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 anak Daud, Hosana anak Daud, keselamatan buat Yesus anak Daud dan seterusnya. Sama, bukan berarti mereka itu tidak selamat. Sama ketika saya juga diberikan ucapan selamat karena mendapatkan ranking 1 misalnya. Apakah ucapan selamat itu kemudian
diucapkan kepada saya karena saya tidak dapat ranking 1. Bukan, nyata saya sudah dapat ranking 1, makanya diselamatkan. Nyata beliau adalah seorang nabi, nyata beliau adalah mendapatkan jaminan, dan dia adalah apa yang diajarkan sebagai rahmatan lil alamin. Ucapan selamat itu kebanggaan, pujian, ya, berupa pujian dari umatnya kepada Rasul Muhammad SAW. Jadi bukan mendoakan kepada beliau, justru dia mengatakan di dalam hadis yang saya terangkan kepada ibu tadi, bahwa kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku itu akan masuk ke dalam surga. Kemudian dia katakan, aku menjamin 6 perkara terhadap 6 perkara yang akan memasukkan kalian ke dalam surga. Ya, dikatakan jaminanku dengan 6 perkara, dan aku akan menjaminkan, jaminlah aku dengan 6 perkara, maka aku akan menjamin kalian dengan surga. Jadi siapa yang jujur, siapa yang menepati janji, siapa yang menunaikan amanah, siapa yang memelihara kemaluan, siapa yang memelihara tangan, maka Rasulullah Muhammad SAW menjaminnya surga. Hadis riwayat Ahmad itu sangat jelas dalam kitab Bulughul Maram ada, Sabinatul Najah ada, Riyadhus Shalihin ada, Akhlaqul Karimah ada. Banyak kitab yang menceritakan tentang hadis sahih ini. Nah, ini jaminan Rasul Muhammad SAW. Jadi ketika ada yang mengatakan kemudian kalian mendoakan, aduh, itu perkataan anak-anak. Makanya saya tidak terlalu menanggapi, apalagi waktu itu tidak terlalu banyak buat kita. Karena itulah kemudian saya hanya bisa menjelaskan kepada ibu pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian Ibu Uti mencintai Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi ibu dan mengampuni dosa-dosa ibu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu konsep, itu sertifikat dari Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Nah, kaitannya dengan jaminan Yesus, jelas Yesus menjamin orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah dan mengimani dia sebagai utusan Allah. Oke, Bang Zuma. Ya, 5 menit putaran terakhir buat Bang Zuma sudah diselesaikan dengan lancar ya. Sekarang kita masuk sesi yang ketiga, di mana sesi ketiga ini adalah sesi battle ya. Battle di sini silahkan, Umi tidak memberikan batasan waktu untuk siap masing-masing peserta. Di sini saling memperkuat dalil masing-masing, jangan menggunakan asumsi liar ya. Gunakan dalil dari setiap pernyataan masing-masing. Oke, sesi ketiga ini kita mulai dari pernyataan Ibu Uti. Silakan Ibu Uti. Ya, Pak Juma mengatakan bahwa bersolawat itu, kalau bersolawat memuji-muji Nabi, mengkultuskan Nabi itu akan selamat. Tetapi maaf, di dalam kitab kami, di dalam Lukas 6 ayat 26 itu mengatakan bahwa orang yang Nabi yang dipuji-puji, yang dikultuskan, yang disalawatkan itu adalah Nabi palsu, Pak. Nih saya bacain ya. Maaf, Alkitab kami mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengkultuskan Nabi sampai seperti itu, sampai bersolawat, lalu kita mendapatkan, merasa dengan mengkultuskan dia, memuji dia, menghormati dia, bersalawat kepada dia, kita akan mendapatkan keselamatan. Itu kata Alkitab kami mengatakan begini. Maaf, bukan saya loh, Pak. Jangan bilang saya loh, ini bukan saya loh. Ini Alkitab kami mengatakan seperti itu ya. Lukas 6 ayat 26. Di situ dikatakan ya. Lukas 6 ayat, tulisannya kecil sekali. 26 ya, mata saya itu. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu gitu loh. Kalau kami, nabi-nabi kami itu, dia mendoakan umatnya, Pak. Dia tahu dia selamat, tidak pernah sekalipun dia minta didoakan supaya selamat. Bahkan dia yakin, dia tahu bahwa dia mempunyai hak otoritas kerajaan, memiliki kerajaan sorga gitu, akan bersama-sama dengan Tuhannya. Jadi pantang sekali ketika dia mengatakan dia minta selamat, itu pantang sekali. Nggak ada satupun, karena semua nabi-nabi menjamin keselamatan, karena mereka tahu mereka selamat, mereka tahu mereka memperoleh hidup yang kekal, dan mereka tahu mereka adalah rasul-rasul yang turut memerintah sesuai dengan janji Tuhan gitu loh. Lalu di kitab kami juga mengatakan seperti itu. Jadi kalau nabi yang dikultuskan sampai seperti itu, bahkan orang-orang yang mengkultuskan dia mengharapkan keselamatan
keselamatan, itu ya saya bilang di situ, maaf ini bukan perkataan saya, ini Alkitab kami mengatakan seperti itu gitu loh. Nah lagi yang pujian gitu, nggak bisa begitu Pak ya. Semua nabi ketika dia adalah seorang nabi ya dia pemberi hidup yang kekal. Lalu kenapa Yesus bisa memberikan hidup yang kekal? Kan saya bilang Yesus berasal dari sorga kembali ke sorga, dia tahu jalan ke sorga. Nabi tidak tahu jalan ke sorga, dia bukan berasal dari sorga. Tidak ada perkataan pengakuan bahwa Nabi berasal dari sorga lalu akan kembali ke sorga dan dia tahu jalan ke sorga. Nabi hanya mengatakan itulah jalannya, kalau mau selamat inilah jalannya, itulah jalannya. Tetapi Yesus yang tahu jalan ke sorga, dia mengatakan akulah dia, akulah jalan keselamatan itu dia bedanya Pak. Jadi kesimpulan dari ini semua saya bilang bahwa yang rahmatan alamin adalah Yesus, karena saya sudah buktikan semua. Bapak cuma mau ngeyel-ngeyel doang gitu. Ya udah, terima kasih. Terima kasih buat semua ya. Terima kasih Tuhan. Belum Bu. Belum ya. Belum. Ini masih sesi battle. Ini silakan Bang Juma. Ya Pak Juma diam aja soalnya. Saya kira masih itu Pak Juma diam aja. Enggak. Oke. Aduh, aku takut sama Pak Juma, asli aku takut. Enggak Bu Ti, kita Aku takut. diskusi biasa aja. Gak suka aku itu ya. Ya silakan. Di dalam kitab Ibu tadi Ibu mengatakan siapa yang didoakan itu adalah nabi palsu ya kan? Iya, ini Pak, aku bacain ya. Enggak, memuji-muji kan Bapak tadi bilang bersolawat, memuji, lalu orang yang bersolawat, memuji itu mendapatkan keselamatan. Lah ini ada dia kami, celakalah kamu jika semua orang. Jadi ketika kami berselawat Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya adalah keselamatan atas beliau. Nah, di dalam pemahaman konsep kami terhadap salawat ini itu adalah pemberkatan kepada beliau. Nah, apakah di kitab Ibu juga ada yang seperti itu? Matius 23 ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini oknum. Di sini bercerita oknum orang yang datang untuk diberkati. Di dalam Lukas 13 ayat 35, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Belum lagi dalam Lukas 19 ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lalu di dalam Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Isa Al-Masih sambil berseru-seru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi itu Ibu menggunakan larinya kepada Yesus, berarti kena kepada pujian-pujian itu. Ibu melarikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, diikat oleh dalil-dalil kitab Ibu. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Justru yang dimaksud nabi palsu itu yang bukan nabi, tapi disanjung dia adalah seorang nabi. Contoh, ketika orang itu mengajarkan konsep ketuhanan di luar daripada konsep ajaran ketuhanan para nabi-nabi, lalu kemudian disanjung lebih dari status nabi, bahkan dianggap sebagai rasul. Ini yang dimaksud dengan dalil yang Ibu baca tadi. Ya, karena itulah kemudian saya mengatakan ketika kita mengkaji tentang konsep keselamatan, ya harus merujuk kepada apa yang diajarkan oleh para nabi. Nah, satu lagi di dalam Mazmur 72 misalnya, kiranya dia didoakan senantiasa dan kiranya dia diberkati sepanjang hari. Ini pengajaran yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kalau misalnya Ibu kemudian menjadikan itu sebagai cemooh, sebagai sesuatu yang negatif terhadap salawat kami, ya kami hanya menjadikan konsep tatanan Al-Quran dan juga hadis sahihah sebagai hidup keberagamaan kami, berdasar kepada dalil bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang paling mulia di sisi Tuhan Sang Pencipta alam semesta hanyalah ajaran agama Islam. Nah, kalau mau Ibu memiliki konsep lain, silakan dengan konsep Ibu. Tapi yang pasti, ketika misi Yesus diutus ke dunia adalah untuk melanjutkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat dan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, itu memang sebagai penyempurna ajaran-ajaran tersebut, sebagaimana yang diterangkan di dalam Matius 5 ayat 17 ayat 18 yang Ibu Uti hafal dan juga saya hafal. Ya, masalah ini jelas
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu hal titik yang paling terkecil pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini artinya bahwa ketika ibu bercermin, apakah ibu betul-betul masih menjalankan hukum Taurat? Kalau tidak, maka kena kepada ayat 19-nya. Masuk ke dalam zona di mana orang tersebut akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Allah. Apa itu? Neraka. Sementara dalam Keluaran 20 ayat 1 ayat sampai ayat 5, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas maupun di bawah di bumi. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang pencemburu. Tak boleh ada Tuhan lain selain daripada Allah. Lalu di dalam Ulangan 4 ayat 39, Musa berkata, sebab ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah yang ada di langit dan di atas bumi di bawah, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada Tuhan itu kemudian menjadi nabi, tidak ada. Janganlah engkau mengikuti ajaran Tuhan lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Ulangan 6 ayat 14. Nah, kemudian ketika kita merujuk kepada Ulangan 6 ayat 14 ini, Allah atau Tuhan mana? Karena ini ada terjemahannya. Lama banget. Kapan saya dikasih omong? Oke, Lamaan Pak, ya ilah Allah, makanya harus kasih waktu. Lamaan, jadi saya nggak tahu Bapak ngomong apa, udah banyak banget. Poinnya apa, udah kepanjangan. Oke, silakan. Silakan kalau begini Bu, kalau misalkan Bang Zuma lagi bicara ada yang kira-kira bisa bisa enggak gitu. Saya kira saya harus nunggu, ya sorry maaf, saya Bu, kira ini harus kan nunggu. beta. Ya, Ya gini ya Pak ya. Nabi disanjung kan Bapak bilang diberkatilah Bapak campur-campuran ke dalam kepada Yesus, ke Hosana anak Daud diberkatilah. Tetapi itu sudah dinubuatkan Pak ya, dia diberkati itu karena dia merupakan anak yang akan datang menjadi penebus dan juru selamat gitu loh. Dan itu Yesus layak menerima pujian karena apa? Karena memang dia adalah Tuhan ya. Peristiwa Yesus itu dielu-elukan dengan kait daun-daun palem itu tercatat di dalam perjanjian lama sebagai nubuatan bahwa dia akan dielu-elukan dan dia adalah anak Allah itu sendiri, sudah ada di dalam kitab perjanjian lama. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau Muhammad dia disolawatkan umat, lalu kenapa Tuhannya Allah juga bersolawat untuk Nabi gitu loh. Ini terlalu mulia gitu loh, nggak ini. Allah pun bersolawat untuk Nabi, Bapak nggak bisa sangkal ini ya. Allah bersolawat untuk Nabi ya. Dan di dalam kami Bapak mengatakan oh itu adalah untuk orang nabi-nabi rasul-rasul Israel. Apa? Tidak, di tempat kami Nabi tidak ada yang disanjung seperti itu. Tidak ada yang diperlakukan seperti Nabi Muhammad. Bapak tidak Islam kalau tidak percaya bahwa, kalau tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Bapak mengatakan Isa adalah utusan Allah, ya Bapak tetap nggak jadi Muslim. Bapak itu Muslim dengan dua, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah gitu loh. Sedangkan Muhammad sendiri mengatakan bahwa Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat. Sedangkan Muhammad sendiri mengagung-agungkan Isa. Isa itu bisa menciptakan makhluk hidup. Isa itu dia berasal dari Roh Kudus. Isa itu dia akan jadi hakim agung. Tetapi bukan dia yang disahadati untuk masuk Islam, tidak. Tetapi justru Muhammad. Ya, di luar Muhammad nggak bisa Islam. Tidak ada di tempat kami yang seperti itu. Kami mengaku bahwa Paulus adalah rasul. Oh tidak, justru bahkan nih saya kasih tahu, kalian selalu mengatakan mana silsilahnya nabi-nabi itu, rasul-rasul itu, mana silsilahnya. Kami nggak percaya mereka adalah nabi, rasul, karena silsilahnya nggak ada. Silsilah Lukas kemana sih? Silsilahnya Paulus kemana sih? Kalian sampai mengatakan seperti itu. Nah itulah saya mau kasih tahu perbedaan rasul kami dengan rasul Bapak. Rasul kami itu dia ada di belakang Tuhannya, mengelukan Tuhannya. Kalau bisa dia tidak boleh dikenal gitu loh. Kalau perlu dia tidak dikenal. Oleh sebab itulah di dalam kitab kami rasul-rasul itu tidak pernah menyebutkan dirinya. Kalau dia mencatat aja, nggak pernah ditulis saya. Enggak, dia tulis saja. Dia tidak pernah memuji diri sendiri. Karena kitab kami dengan jelas rasul-rasul yang dipuji-puji seperti itu adalah rasul palsu. Inilah latar belakangnya kenapa
Ditanya mana biografinya ini, mana apa dia bilang bin apa gitu yang kalian suka nanya, mana Paulus itu silsilahnya mana gitu kan, mana gitu. Karena apa? Karena seperti tidak sama perlakuan kami terhadap rasul kami dengan perlakuan Bapak terhadap rasul Bapak. Bapak tidak Islam kalau tidak ada ini, dan Bapak harus berselawat untuk mendapatkan selamat, berselawat untuk Nabi, bahkan Tuhannya dan malaikat berselawat untuk Nabi. Betapa tingginya gitu kedudukan Nabi gitu loh. Lalu Bapak mengatakan bahwa di dalam Mazmur 72 ya, di dalam Lukas 13 ayat 35, semua ayat-ayat yang Bapak kasih itu Pak, mari kita buka satu-satu konteksnya. Akan terbengong-bengong nanti Bapak. Semua yang Bapak ambil itu salah gitu loh. Tidak sesuai dengan konteks. Bapak hanya mencomot-comot ayat lepas dari konteksnya. Saya bisa jamin, saya nggak pernah baca nih ya Lukas 13 ayat 35 ya. Saya nggak pernah baca, tetapi sekali saya baca dari pasal pertama sampai akhir, saya tahu maknanya. Bakalan tidak seperti yang Bapak maksud. Ayo coba kita buka di dalam Lukas 13 ayat 35. Gitu ya. Nah, sebentar ya, itu bacanya sebentar ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Al-Quran adalah penyempurna ya. Al-Quran adalah penyempurna. Dan sekarang saya mau nanya Pak, kalau Al-Quran itu adalah penyempurna, kenapa ayat-ayatnya itu tidak sesuai dengan yang di Alkitab gitu loh. Cerita-cerita di dalam Al-Quran itu kan jelas bukan berasal dari cerita Alkitab, sejarah yang fakta. Ceritanya itu hanya berasal dari yang apokrif zaman dulu gitu loh. Ya, cerita-cerita tentang Yesus, tetapi bukan firman Tuhan yang diambil di situ. Kalau Bapak nggak percaya, mari kita buka, lalu Bapak buka aja perbandingannya, lihat di Alkitab, lihat di kitab Bapak gitu loh. Apakah kisah-kisah yang ada di kitab Bapak itu, ya kisah tentang Abraham itu sama dengan di Alkitab? Oh tidak Pak, Bapak bisa temukan itu di dalam sejarah, di dalam cerita-cerita apokrif gitu. Nah sekarang Bapak mengatakan apakah Yesus datang untuk menggenapi? Nah itu lagi-lagi Bapak nggak tahu apa itu arti kata menggenapi. Menggenapi itu artinya memenuhi atau menepati janji-janji, menepati nubuat. Nubuat apa? Jelas disimpulkan di situ di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah Yesus menggenapi, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Nah itu dia bicara tentang hukum penumpahan darah yang digenapi oleh Yesus. Dia tidak menghilangkannya, tetapi dia menggenapinya. Dia membuatnya menjadi nyata gitu loh. Menepati hukum itu. Yesus sudah mati di kayu salib dan dia memberikan rahmatnya gitu loh Pak. Ya sudah itu saja. Baik. Jadi Ibu akhirnya puas juga berbicara. Jadi gini, ketika Ibu mengatakan Paulus itu tidak memuji diri, oh Ibu salah. Justru banyak ayat di dalam ajaran Yesus, di ajaran Paulus itu yang menerangkan pujian terhadap dirinya. Bahkan dia menyetarakan dirinya dengan Yesus. Akulah yang menjadi Bapa dalam Yesus Kristus. Itu banyak dalil ya. Aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Padahal dia nyata mengajarkan tidak bersunat, mengajarkan makan babi, mengajarkan melakukan pembunuhan. Ya, padahal dikatakan dia tidak bercacat katanya. Tapi saya tidak ingin membahas tentang Paulus. Saya hanya ingin mengatakan kepada Ibu bahwa apa yang kemudian Ibu ajarkan tentang Yesus, ya, bahwa dia adalah Tuhan, dan kemudian yang diselawatkan itu adalah seorang nabi palsu. Nah itu tadi yang saya katakan kepada Ibu, Matius 23 ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang diperintahkan untuk berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Orang Kristen berarti mereka harus memberkati Yesus. Kalau ini diperintahkan untuk orang Kristen. Nah, kembali kepada Pak, maaf ini yang baru masuk tolong di-mute dulu ya, jangan dulu ganggu jalannya diskusi sebentar ya. Saya pikir sudahlah diskusi saya dengan Pak Juma nggak habis-habis, dengan yang lain aja. Ya, Pak Juma silakan. Setelah ini saya jawab sekali, lalu buka room aja Bu Dini buat ya, masih ada waktu Bu. Silakan dilanjutkan Bang Zuma. Tadi Matius berapa Pak Juma? Matius 23 ayat 39. Matius 23 ayat 39. Ayat 39. Mudah-mudahan saya tidak salah Bu ya. Di situ terang dikatakan
Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini siapa yang minta diberkati di sini? Ayo. Lalu dalam Lukas 13 ayat 35, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti, ya, kalau dia merujuk kepada apa yang Ibu terangkan tadi, berarti kenabian Yesus juga adalah nabi palsu, karena dia harus diberkati dalam nama Tuhan. Nah, tapi kalau bukan Yesus, lalu siapa yang dikatakan diberkati dalam nama Tuhan ini? Nah, itu juga masalah yang harus dipecahkan oleh Ibu Uti. Karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa ketika kita membahas tentang Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, jaminan kemudian Rasulullah Muhammad SAW kepada Islam itu nyata. Mengajarkan Islam, ialah Rasulullah Muhammad SAW dengan terang mengajarkan tentang Islam. Nah, Yesus apakah mengajarkan tentang Kristen? Konsep-konsep yang diamalkan oleh sahabat Kristen. Jika kemudian di dalam Taurat Allah hanya memerintahkan manusia untuk menyembah hanya kepadanya, maka mustahil Yesus kemudian memerintahkan untuk menyembah dirinya. Karena jika demikian berarti Yesus telah mengingkari apa yang dikatakannya sendiri untuk tidak menghapus hukum Taurat. Dan ini mustahil dilakukan oleh Yesus sebagai manusia utusan Tuhan. Karena itulah kemudian ya ibu harus berpikir, apakah yang ibu lakukan ini sudah berkesesuaian dengan ajaran Yesus atau hanya berkesesuaian dengan ajaran Paulus yang memang ajarannya dijajakan untuk orang-orang yang menganut ajaran ya Kristen tapi masih bernama dengan ajaran-ajaran lain, yaitu penyembahan terhadap animisme, politeisme dan lain sebagainya. Saya kira gitu dari saya, Buti, ya. Barangkali ada yang lain yang ingin berdiskusi. Yang pasti yang saya sampaikan adalah dalil Quran dan juga apa yang menjadi fakta realita dalam kehidupan umat Islam. Mereka berislam berdasarkan ajaran Rasulullah, mereka berislam berdasarkan atas apa yang kemudian korelasi jelas antara apa yang dibuktikan, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, diperintahkan kemudian untuk diikuti, itu yang dilakukan oleh umatnya. Nah, Kristen melakukan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan Yesus. Kalau tadi Ibu Uti mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, Yesus, kenapa Anda tidak melakukan itu juga supaya bisa sama seperti Yesus ketika Anda mengatakan ya, adalah pengikut? Ya, Oke, gampang aja Pak, begitu sebentar dari ya. saya. Sebentar aja, sedikit Ya, lagi udah Uti, selesai. ada sisa waktu 7 menit kalau akan dimanfaatkan ya sebelum ini seperti sudah ada teman-teman yang ingin ikut bergabung dalam dialog ini. Silakan 7 menit sisa waktu 6 menit. Silakan. 6 menit. Ya cuma itu aja Pak, gampang aja jawabnya Pak. Bapak cuma nggak mau terima bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah saya kasih tahu. Sekarang Bapak nggak bisa jawab kan? Nabi mana yang memberikan hidup yang kekal? Yesus itu yang Bapak bilang utusan itu, dia pemilik kuasa loh Pak. Di dalam Yohanes 5 itu jelas dia pemilik kuasa. Apa yang dikuasakan Bapak dikuasakan anak. Apa yang diperlakukan Bapak perlakukan anak. Bahkan Bapak tidak menghakimi siapapun loh. Rasul siapa yang menghakimi seluruh isi dunia ini Pak? Kalau cuma rasul ecek-ecek yang Bapak bilang itu. Ya, nggak bisa Pak. Jadi Bapak nggak bisa jawab itu. Dari tadi saya tunggu mana nih pernyataan dari Pak. Loh, maaf, nggak bisa Bapak jawab. Bu Uti yang tidak bisa memahami pernyataan saya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Inilah konsep hidup yang kekal itu. Ya, maaf Pak. Ya, maaf. Sebentar ya. Sebentar Pak. Kalau Bapak mengatakan inilah konsep hidup yang kekal itu kan saya sudah bilang. Pemberi hidup yang kekal tadi di ayat 2. Ini kan hanya penyangkalan pribadi. Yang ayat 2, pemberi hidup yang kekal itu kalau Yesus mau bilang apa Pak? Yesus lah yang memberikan hidup yang kekal itu. Karena apa? Ayat yang kelima kan dikatakan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Ayat yang kelima baca aja Pak. Dia itu ada dalam keberadaannya sebagai alam Bapa kita sebelum kaji dunia Yohanes ada. 17 yang Ibu maksudkan. Ya sudah, saya nggak mau beri ini Pak, sama yang lain aja. Udah nanti aja, lain kali itu saya nggak mau bahas. Iya, yang lain aja. Jadi begini, menurut saya begini. Kalau berdebat, kalau saya rasa tidak ada titik temu antara Alkitab dan Al-Quran. Jadi mohon kalau berargumen itu kita sepakati dulu dalilnya dari apa.
untuk membuktikan bahwa Kristen salah itu tidak baik kalau dari Al-Quran. Kira-kira begitu. Kalau begitu ya coba Anda tunjukkan di dalam kitab Anda bahwa Kristen itu benar. Ada nggak? Nih, boleh saya baca Pak? Bapak mengatakan ya, Kristen itu diajarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi maaf Pak, jelas sekali Bapak nggak tahu kronologis cerita. Ketika Yesus Nggak, dalil aja Bu Ti, dalil. Tadi kan teman kita Daeng Saro atau siapa gitu. Ya, itu Jangan dalilnya, mengatakan nih, ya. Kristen itu Ya, sesat dari dari para Al-Quran. rasul. Sekarang Nih. coba Anda tunjukkan dalilnya dari kitab Anda bahwa Kristen itu Oke, tidak oke, sesat. oke. Oke, Oke. siap. Oh ya udah dari antara Boleh, Pak. kalian ke kalian ya, kalau Oke, gitu oke. ya. Silakan. Apakah Yesus itu Tuhan? Bukan, dalil bahwa Kristen itu tidak sesat. Ada nggak dalilnya? Oke, sabar Pak. Sebenarnya sebelumnya Sebentar deh, Ngori, sebentar ya. Ini tadi kan tema kita hari ini adalah dialog antara Bu Uti dan Bang Zuma. Kita tutup ya, kita tutup. Ya, telah selesai dan akan kita lanjutkan. Kebetulan di sini sudah ada teman-teman yang ingin ikut bergabung dalam dialog ini. Saya berharap Ibu Uti juga Bang Zuma tidak turun dulu karena bisa jadi Bu Uti dan Bang Zuma narasumber dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang akan ikut bergabung dalam dialog ini. Jadi sesi yang tadi sudah kita tutup dulu ya. Ya, tutup Bang dulu. Valen bisa nggak ini di stop dulu yang tadi terus dibuka lagi untuk sesi yang lain, bisa ya? Baik, silahkan Deng. Saya harus nge-share lagi ya. Kalau begitu kalau saya live-nya saya share lagi ya. Bu Uti mau ikut ini kita relay juga ya. Boleh silahkan Bu. Ya, bukan jadi kapan nanti kita debat. Atau gimana, mau dilanjut aja Bang Valen? Lanjut aja udah. Oh ya udah lanjut aja ya Bu, nggak iya apa-apa. lanjut aja lah. Ya, oke silakan. Nanti saya Silakan. itu potong dua Tapi entah. di sini Umi tutup dulu dialog antara Bu Uti dan Bang Zuma itu sudah selesai. Penilaian kita serahkan kepada netizen karena Umi yakin netizen juga memiliki akal yang sehat untuk menentukan atau menilai mana yang bisa diambil sebagai ilmu atau mana yang bisa dicampakkan kalau itu dianggap ilmu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Oke ya? Terima kasih, sesi Bu Uti dengan Bang Zuma telah selesai. Kita lanjutkan dengan sesi yang dialog antara teman-teman dengan narasumber. Di sini narasumber ada Bang Zuma dari Muslim dan Ibu Uti dari praktisi Kristen. Silakan dilanjut. Saya boleh bertanya satu pertanyaan. Ini kan topik baru ya. Jadi saya kira masalah tadi sudah selesai. Saya boleh bertanya nggak Boleh, silahkan. kepada umat Muslim, terutama bang yang tadi itu. Jadi kira-kira menurut Anda, kalau Anda mati sekarang, Anda yakin Anda selamat atau tidak? Itu aja. Kira-kira Anda yakin Anda mati masuk surga atau tidak? Jadi Mohon dijawab. pertanyaan ini ketika Anda mati sekarang, apakah Anda akan masuk dalam surga Anda? Yakin gitu loh. Ya, jadi pertanyaannya itu konsepnya di dalam Islam, barang siapa ketika dia di penghujung ajalnya mengucapkan kata la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Gitu. Nah sekarang berarti ketika saya mati sekarang dan mengucapkan kata la ilaha illallah, maka jelas saya masuk dalam surga. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Saya tanya balik kepada Anda. Tunjukkan dalilnya ketika Anda menjadi penyembah Yesus itu akan dijamin masuk surga ketika Anda mati hari ini. Ada nggak jaminan bagi penyembah-penyembah Yesus untuk masuk dalam surga? Ada Pak, banyak. Maaf, saya mau jawab Pak Juma. Pak Juma, ketika Bapak yakin bahwa Bapak akan masuk surga, bagaimana dengan timbangan yang harus ditimbang dulu oleh Allah gitu loh. Karena Bapak harus ditimbang dulu, karena yang menentukan Bapak masuk surga atau tidak adalah timbangan. Jadi kalau pertanyaannya kalau timbangannya rusak gimana? Lalu Bapak harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim dulu. Nah, kalau itu kan jembatan Sirotol Mustaqim itu kemustahilan yang betul-betul mustahil, nggak mungkin Bapak bisa selamat di situ gitu loh. Lalu Bapak kan dikatakan tadi Bapak harus mendatangi neraka. Apa jaminannya ketika Bapak mengatakan Bapak pasti selamat? Nggak ada Pak. Bapak harus melewati prosedur yang sangat sulit. Dan itu pun kata Allah harus mengikuti kalau Allah berkenan, kalau Allah meridhoi gitu loh, Pak. Baik. Banyak yang sulit harus Bapak lewati. Oke, jadi konsep yang Ibu sampaikan ini adalah konsep, sekali lagi saya katakan,
Islam, Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah diutus untuk seluruh manusia. Jadi konsep yang ibu sebutkan itu tertuju kepada semua umat manusia. Kalau ibu merasa manusia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ibu akan melalui itu. Yesus mengatakan, lebih mudah onta masuk ke dalam kerajaan Allah daripada orang kaya. Orang Kristen itu rata-rata orang kaya. Kalau onta saja lebih mudah masuk ke dalam jarum onta yang begitu susahnya, ya, daripada orang kaya. Kristen semua kaya, berarti susah masuk surga itu, Bu. Ini asumsi Bapak, Pak. Itu mengatakan lebih ada dalilnya di dalam iya, kitab tapi itu. konteksnya lagi-lagi Bapak nggak tahu konteksnya. Orang Lalu kaya Ibu- itu dengar, orang kaya itu ya, orang kaya Lalu itu dia Ibu dan harus sebentar, itu konteksnya Yesus orang kaya mengatakan, itu. Nih, dengar, orang kaya itu dia minta kepada Yesus kalau bagaimana caranya masuk surga. Lalu Yesus mengatakan kamu ikutilah 10 perintah Allah. Lalu orang kaya itu bilang semua sudah saya lakukan. Lalu Yesus bilang apa? Kalau kamu mau masuk surga, ikutlah aku. Itu dia kuncinya, Pak. Itu. Tetapi orang kaya itu nggak mau. Orang kaya itu nggak mau karena dia Kristen kaya. mengikuti Yesus? Kristen bukan saja ya, orang Kristen itu Nah, ini diwajibkan untuk percaya. ibu mengikuti Yesus. Ikut Yesus dong. Yesus Bukan hanya Yesus. sekarang Bapak gimana pakai logika aja deh, Pak. Yesus Masa Bapak Rasul bilang gini? Paulus. Masa Bapak bilang gini, ikut Yesus, Yesus siapa ikut mengatakan Yesus? Lukas. Kami bukan cuma ikut Yesus, kami menyembah Dia, kami berlari Itu kepada dia Dia. masalahnya. Ibu tidak mengikuti berbakti, Yesus, ikut tetapi Yesus. ibu menyembah Yesus. Yang benar ibu menyembah Yesus, bukan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, ibu hanya menyembah kepada Tuhannya Yesus, tidak justru Pak, menyembah ini kepada yang Bapak Yesus tidak itu ketahui. sendiri. Yesus tidak punya Tuhan. Yesus punya Bapa. Oh, Tidak aku punya menyembah Tuhan. apa yang aku kenal. Sorry, Kalian Pak. menyembah apa yang Itu tidak kalian konteksnya kenal. dia bicara untuk orang-orang, tetapi untuk dia sendiri tidak pernah seumur hidup Yesus mengaku Anda dia katakan tidak Tuhanku. bertuhan. Lalu Yesus berdoa kepada siapa, Bu? Yesus berdoa dalam kapasitasnya manusia. Iya, tetapi sebagai manusia Tuhan. Yesus berdoa Nah, atau tidak? sekarang jawab saya. Sekarang jawab saya. Ya, Yesus mau berdoa, bertanya, Ibu, ini. tetapi Yesuslah penerima doa, penjawab doa, dan tidak ada doa yang sampai kecuali kalau tidak pakai nama Dia. Bagaimana Bapak mengatakan yang begini juga manusia? Justru Yesuslah penjawab doa kami seluruh Yesus dunia ini berdoa berdoa, dalam nama Yesus. membuktikan Berdoa. dirinya itu Tuhan atau bukan Tuhan. Loh, kan itu dulu. sebagai manusia, Pak. Nih, ada Ya. ayatnya. Silakan kalau ada ayatnya dengarkan saja, ya. Memang kita berbicara Yesus, memang Allah itu Yesus. Memang nama Tuhan yang disembah oleh para nabi itu Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya lah Tuhan. Dia mengajarkan dirinya itu adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan. Maaf, Pak. Mendudukkan Yesus sebagai Tuhan menyebut itu bukan dirinya ajaran anak Yesus. Allah, Pak Kalau hanya menyebut dirinya sebagai anak Allah, banyak orang yang juga menyebut dirinya sebagai anak Allah, bukan hanya anak Allah yang begitu Yesus. beda, bukan kayak Nah, saya. itu asumsi Saya ibu, juga. karena bukan. ibu menginginkan Yesus Iya, jadi tapi Tuhan. Ibu yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan, sehingga ibu anak Allah itu mengasumsikannya artinya seperti Mesias. itu. Anak Allah yang hidup. Yang nggak lebih begitu. tahu tentang Mesias itu adalah Bani Israel, bukan Kristen. Enggak, Bani Israel tahu, saya juga tahu. Saya pembaca Alkitab. Bani Israel juga pembaca. Yang ibu baca itu kitab Perjanjian Lama. terjemahan. Enggak Pak Bang Jul, silakan. enggak bisa Silakan, seperti ya. itu. Silakan. Kenapa? Diam deh. Kenapa nggak bisa seperti itu? Kenapa? Bang Diam, Mahadi, Pak. nggak usah ikut campur. Nggak Apa usah ikut alasannya campur. nggak bisa Ini seperti itu? Nggak usah ikut campur. Diam aja, si diam. Bang Zul udah mengizinkan. Bang Zul mengizinkan nggak? Ya udah, Apa gua izin gua izinnya? diizinkan dulu ya. Bang Zul Diizinkan juga udah ya. mengizinkan ngomong nggak? Aku bisa ngomong atau enggak? Ya, gua juga ngomong ya, boleh ya. Ya ganti-gantian dong Mahadewa. Ya. Aku aja diam gimana sih? Jangan Boleh ya, jangan Bang ego, Zul jangan ngomong ya. ego. Ya, silakan. Silakan. Bang Jul, boleh saya ngomong ya, Bang Jul ya. Boleh Ini gue ya, ini gua ngomong ya. tempatnya Adinda Umi. Ya, kita hanya tamu di sini. Ini gimana nih? Gue boleh ngomong nggak Pak? Oke, boleh ya. Silahkan semua yang mau berdialog dipersilahkan diberikan hak untuk berbicara di sini, tapi tidak saling tumpang tindih. Diselesaikan dulu satu orang berbicara, kemudian Tadi bisa ditanggapi. Silakan. Aku kan tadi kan interupsi. Aku udah ngomong minta izin interupsi. Itu kan interupsi kan keberatan. Boleh nggak aku menyangka? Kan gitu toh. Bukan maksudnya Umi, memotong. terserah Umi. Ya, silakan Terserah aja Umi. langsung aja. Oke. Jadi gini, kalau Umi gimana, Umi? disebut Umi gimana? Boleh Tolong. silakan ya, silakan. Tolong Umi Dini di mute dulu Umi Dini. Jadi kedengaran
kan kasihan yang dengerin, di mute dulu kalau ada yang ngomong. Ya, ini Bang Valen bisa ya bantu Umi untuk nge-mute dulu peserta. Nah, nanti silahkan bisa semua yang masuk di sini punya hak untuk mengemukakan pendapatnya Ya. dengan Angkat catatan tangan. tidak ricuh ya. Mm-mm. Dengan catatan tidak ricuh gitu. Ya, Ya, silakan. Jadi gini, kalau disebut kalau misalnya Yahudi itu yang lebih tahu daripada kami, ya nggak bisa juga. Kenapa? Iman kekristenan itu, orang-orang Kristen itu terlahir dari orang-orang Yahudi. Iya. Murid-murid Yesus orang-orang Yahudi. Oke, itu satu poin. Yang kedua, bagaimana kalian bisa menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu lebih tahu tentang Mesias dibanding kami? Sementara mereka semua itu berkali-kali bukan cuma sekali, berkali-kali meleset tentang Mesias. Contoh, Simon Barkobah di tahun 100-an, di tahun 110 atau 110 something itu ya. Itu dari Rabi Akiva, ini ngomong Rabi Akiva itu bukan tukang es cendol, bukan. Rabi Akiva menyatakan bahwa dia itu yang dimaksud Masiah yang di mereka tunggu-tunggu. Nyatanya apa? Mati. Berkali-kali, bukan hanya itu, berkali-kali. Lantas kamu menyebutkan bahwa Bang Juli itu menyebutkan kalau mereka lebih tahu. Mereka itu masih menanti tentang Mesias. Yang mereka tahu Mesias itu kerajaannya itu berbentuk dinasti. Padahal bukan. Kitab Daniel menyatakan kerajaannya itu ada eternal. Kerajaannya itu kekal, bukan kerajaannya makanya Yesus berbicara, kerajaanku bukan di dunia ini. Itu kenapa Daniel menyebutkan itu? Kitab Daniel menyebutkan itu. Yang ngomong itu siapa? Hadirin? Bukan, pasti maka menyebutkan itu kerajaannya itu kekal. Yang kekal itu pasti bukan di dunia. Itu sampai botak mereka tunggu itu Mesias yang mereka nantikan. Kita tunggu. Ayo, seperti itu. Jadi kalau misalnya kesimpulannya, summary-nya gini. Kalau misalnya Pak Bang Zul itu menyebutkan kalau orang Yahudi itu lebih tahu dari kami, mereka itu masih menanti Mesias. Bagaimana kamu bilang mereka itu lebih tahu? Belum, mereka nggak tahu siapa Mesias itu. Dan fakta sejarah, ini sejarah ya Pak. Ini bukan tentang teologi, ini bukan tentang iman. Sejarahnya mereka berkali-kali meleset mengenai Mesias, meleset. Ya, silakan. Oke. Adinda Derion, coba Anda jelaskan apa Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi? Tuhankah yang datang dalam rupa manusia atau apa menurut Anda? Mesias itu juru selamat, Mosiah. Dia itu sebagai imam, dia itu sebagai raja, dan dia itu sebagai utusan nabi. Dia juga sebagai Hasem gitu. Bukan seperti itu. Nah, itu ngomongin tentang Saya tambah satu, saya tambah nih ayat aja, saya kasih ayatnya. Ini Pak, artinya Mesias itu ini Pak. Yohanes 11 ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Ya, Marta menyebut dia Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Mesias, anak Allah. Anak Allah bukan artinya mau umat Allah, Pak. Anak Allah yang artinya anak Allah yang Allah Bapa, ya Yesus itu. Anak Allah yang artinya anak tunggal Bapa yang berasal dari firman yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yesus itu anak Allah yang the son of God, bukan the children of God gitu loh Pak. Mesias yang artinya apa? Allah yang datang ke dalam dunia, itu dia, itu Pak. Ya silakan. Ya, aku boleh tambahin juga ya tentang masalah Mesias. Mereka itu menantikan Mesias itu seperti Raja Daud. Mereka menanti sebuah Raja Daud. Kenapa sih? Kenapa nih aku mau menceritakan tentang imanku ya. Terlepas dari masalah kalian itu mau menerima atau enggak, aku mau menceritakan tentang imanku. Mesias itu dinubuatkan. Mesias itu datang itu dari Galilea, Galel Hagoyim, seberang sungai apa gue lupa. Nanti bisa gue jelaskan di next time. Okay? Ini nanti next time gue pasti janji bisa menjelaskan itu. Tapi kenapa mereka itu menganggap menolak Yesus sebagai Mesias? Yesus itu datang dari tempat perkumpulan orang-orang pendosa. Galilea, Galel Hagoyim, ngumpulk situ. Di situ ada orang Negro, di situ ada orang Arab, di situ ada orang Romawi, di situ orang you name it, semua mengumpulk di situ. Apa seperti itu yang di kepala mereka orang Mesias? Bukan seperti itu. Makanya ada pembicaraan, masih ada keselamatan datang dari Galilea. Tuh, kalau kami
saya ini belum belajar tentang kitab Torah. Permasalahannya kan begini Pak, Bang Zul. Kalian itu menggunakan iman seseorang, iman orang yang menolak Yesus itu sebagai Mesias. Betul. Nah, tapi kalian beriman bahwa Yesus itu adalah Al-Masih. Yang Al-Masihnya itu sendiri, parameternya juga nggak benar. I'm so sorry. Al-Masih di dalam kitab di kitab 19 ayat 45 atau 30, gue lupa itu, pokoknya di surat Maryam, itu dinyatakan bahwa Al-Masih itu kakinya rata. Tentang yang kedua, nggak ada tonjolan. Yang ketiga, dengan dia menyentuh seseorang, orang itu sembuh. Apa-apaan itu? Itu bukan pemahaman orang Yahudi. Jelas kita harus memahami terminologi tentang Masiah itu dengan pola pikir Yahudi, bukan pola pikir orang lain. Nah, itu dia. Nih Pak, maaf satu aja ya. Yohanes 5 ayat 18. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya kan? Mesias itu artinya anak Allah. Arti yang diketahui ininya orang Yahudi ya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mesias itu artinya sama dengan Allah, Pak. Karena jelas ditulis adalah firman yang menjadi manusia. Oke, jadi orang-orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah Yesus diam saja ketika orang-orang Yahudi itu menuduh? Tidak kan? Ayat 34, 35, 36. Boleh tunjuk Bang Zul, boleh tunjuk Bang. Ya, silakan lihat di dalam ayat Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Coba. Allah huruf Musa. kecil itu Pak Oh, tidak ada di dalam Ayo, pengajaran tidak. Yesus huruf kecil. Sorry. Oh ada. Begini, Salah. Aku jelaskan nanti. Allah huruf kecil merujuk kepada manusia, tidak pernah ditulis Allah huruf kecil itu merujuk kepada Yesus. Nah, lalu di mana Yesus Oke. mengatakan dirinya itu adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia? Kalau begitu, ada enggak? Silakan Aderio. Dalam bentuk rupa Hamzah enggak, bukan seperti itu jawabannya. Gini, Iya, ya itu, Allah. Tentang masalah makna Dia adalah anak Allah, beda. Loh, hakim di dalam kitab Mazmur ya, di dalam kitab Mazmur. Dewa, tolong itu di mute dong, Mahadewa. Ya. Dalam kitab Mazmur pun hakim-hakim itu disebut Elohim. Itu satu. Musa pun disebut Elohim. Musa itu pun disebutnya Elohim, tapi bukan berarti Elohim dia itu adalah sang pencipta, bukan. Dia disebut Elohim. Kenapa? Allah huruf kecil. Iya, kenapa? Ini ada latar belakangnya. Pada waktu itu Musa itu boleh dikoreksi sama Yahudi, siapapun itu boleh terserah. Musa itu pada waktu itu nggak cakap dalam berbicara. Yang bercakap dalam berbicara itu adalah Harun. Nggak apa-apa. Kamu akan kuangkat menjadi Elohim, dan Harun itu diangkat jadi nabi. Jadi si Harun itulah sebagai juru bicaranya. Musa itu nggak ngomong, yang ngomong itu ya Harun. Itu konteksnya, kita mesti lihat konteksnya. Karena gini loh Pak, gini loh Bang Jul. Kitab ini kan kitab ribuan tahun. Bukan cuma ditulis dalam 33 tahun atau berapa tahun dalam satu zaman, dalam satu bahasa. Bukan, ribuan zaman, ribuan latar belakang. Kita harus smart, harus pintar memahami ini. Ada konteks-konteks. Bayangkan kalau misalnya ada suatu kejadian di pemerintahan kerajaan sama di pemerintahan orang biasa, jelas berbeda. Kita harus melihatin itu. Dan ada missing link di dalam Quran tuh banyak. Dalam memahami kitab-kitab sebelum missing link, pasti missing link. Loh, jelas Musa itu masuk ke tanah Kanaan kok disebut Musa masuk ke tanah Kanaan. Yang benar, apa seperti itu orang Yahudi? Apa beranggapan bahwa Musa itu memasuki tanah Kanaan? Kalian kan nggak ngerti kenapa dia harus masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak ada yang tahu. Karena apa? Di pemahaman kalian, Musa itu, Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Musa, titik. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada siapa namanya? Daud, titik. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Isa, titik. Selesai perkara, selesai. Muhammad adalah nabi penutup, selesai. Tapi apa lo tahu pada detail-detailnya? Enggak.
Pasti lu cuma ngomong, loh kami bukan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Loh bagaimana kamu bisa mengetahui tentang penyempurnaan tapi detail-detail yang disempurnakan kalian nggak tahu? Jadi intinya Anda ingin mengajarkan ke kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta gitu. Bukan. Gini. Kalau gini ya, aku kasih tahu ya, firman ini kalau Yesus itu adalah disebutnya ini ya Bang Zul, hologos sarx egeneto. Betul. Hologos sarx egeneto. Jadi kemanusiaan itu kenapa harus manusia? Itu ada di Ibrani sebentar. Ya, Ibrani 2. Ibrani 1. Aku tunjukin ya. Ibrani 1 kalau nggak salah. Kenapa Suratnya Paulus. Bukan, entar aku coba jangan didikte dulu ya Pak Mas ya. Aku coba satu-satu dulu. Ya hanya satu ayat satu. Maksudnya Mas Jul. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Loh, Ini firman Tuhan atau sabdanya Yesus? Oh ya itu dia. Aku tahu persis. Tadi karena Mas Zul kan motong-motong. Oh ini kan perkataannya Yohanes nih. 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu ini pemahaman, ini perbedaan, minimal ini perbedaan kita Mas Zul. Ini perbedaan kita. Apa sih yang disebut dengan kitab Injil? Ini dia. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Iya. Yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi tulisan-tulisan ini berbicara tentang sang firman hidup. Jadi tulisan ini namanya itu grapias. Tulisan ini bukan firman, Pak. Gitu. Jadi aku cuma mau memberitahu tentang apa yang saya imanin. Ya, bukan tentang apa yang kau mau, bukan. Itu. Jadi kitab Injil itu bukan firman. Yang disebut firman adalah Yesus itu, bukan ini. Nah, kitab Injil menuliskan tentang apa kesaksian mereka terhadap sang firman hidup itu. Ini di 1 Yohanes 1 ayat 1. Jelas lebih kalau Mas baca ke bawah tuh lebih detail lagi tuh Mas. Silakan Mas. Oke, jadi saya hanya ingin mengatakan di dalam Yesaya 29 ayat 16. Betapa kalian memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sebagai tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Maksudku gini loh, kalau ada yang mau menjanjikan ayat, tampilkan. Oke, aku yang bantu. Yesaya berapa, Pak? Yesaya 29 ayat 16. Jadi enak gitu loh, Mas. Aku kan dari kemarin ngomongnya kayak gitu sama Mas Jul. Tunjuk, nggak apa-apa kita orang juga. Yang penting kita jangan lihat bohong gitu loh. Ya, silakan. Penjelasannya seperti apa pemahaman, Mas? Ya, inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara semua di sini. Oke. Ya, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sebagai tukang periuk? Apakah manusia ciptaan bisa dianggap sebagai Tuhan? Nah, ini pembuktiannya. Makanya ketika saya tanya, apakah Yesus ingin Anda ajarkan bahwa Dialah Tuhan sang pencipta alam semesta? Ini cocokologi, Pak. Cocokologi. Betul. Karena kalau begitu, tolong. Kalau begitu, tahu bahwa kami tidak menjadikan Yesus Tuhan, Pak. oh Kami tidak tidak bisa. menjadikan Yesus Tuhan. Tidak bisa, karena Tuhan dari sana yang dalilnya, menjelma menjadi manusia. dalilnya Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan yang kamu bunuh. Gini. Kemudian Bang Jul, di dalam kisah para rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan dan Kristus. Benar. Nah, terlalu Pak. Terlalu Bang Kata Jul. siapa ini? Kan bentar, aku Adrian. Nih. Ini kata tadi Lukas kan? Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, Bang Zul. Petrus, Pak. Petrus. Gini. Bukan Yesus kan? Satu orang bicara yang lain mulutnya tolong Bang Zul. didiamkan. Kalau satu orang bicara yang lain Kalau mulutnya di tolong didiamkan. Yesaya 29 ayat 16 yang seperti yang Bang Zul kutip. Ini benar kan? Benar toh yang aku highlight ini kitab yang apa? Ayat yang Bang Zul kutip bukan? Benar gak? Iya, betul. Oke, benar. Sekarang, betapa kamu memutarkan segala sesuatu satu. Aku mau tanya, menurut pengetahuan Bang Zul, kamu itu siapa sih? Ya, kamu tentu yang menerima dalil ini, yang diceritakan ini. Kaumnya orang-orang yang mengimani kitab ini, siapapun Coba itu. tinggal baca aja Siapa? ya. Yang memutarbalikkan, yang Siapa? memutarbalikkan. Ya. Ya siapa?
Siapa? Nah, silakan. baca ayat di atasnya ya. Ini Kita baca. kaumnya Nabi Yesaya yang diterangkan di sini. Itu orang-orang bebal, Pak. Kamu itu orang-orang jahat. Dalam konteks ayat itu, kamu itu bukan orang baik. Itu orang Jadi jahat. gini, Nah, sekarang Jadi yang Yesaya, menjadikan sang Pak, pencipta alam semesta Pak, menjadi Pak, manusia, apa kita orang baik? Bang Zul, gini, aku mau menjelaskan. Boleh dikomentarin sama orang Yahudi manapun. Boleh dikomentarin. Oh, Adi lo salah lo. betul Kalau lo. menafsirkan Salah. ayat, Pak. Aku mau menjelaskan. Ya, Deng, itu Anda sebentar ya. katakan di depan Sebentar, kaca. satu-satu ya. Kalau Anda itu Pembacaan menafsirkan Alkitab dalil itu kitabnya mempunyai orang, konteks, Pak. pakai ilmu. Saya tanya. Pak Zul, Apakah Anda mengerti bahasa Ibrani? bahasa Ibrani aku tahu. Tahu, Cuma kalau untuk tapi tidak ada cakap-cakap keharusan enggak. untuk belajar itu, Pak. Oh, benar. bukan. Tidak ada keharusan, Pak. Kebenaran itu harus Anda tahu original teks Bukan. kitabnya orang. Bukan. Tidak harus Saya tahu. tahu. Saya bicara. Aku tahu. Pak Juma, Pak Satu-satu Juma. ya, satu-satu ya. Kasih saya Bu Dini. Boleh. Boleh saya dong. Oke. Coba lihat ayat yang ke-14 15-nya Bu Dini, tolong. 14 15. Ya. Sebab itu sesungguhnya aku akan 13 dari 13. Coba lihat dari atasnya judulnya apa coba judulnya. Semuanya tuh terlihat dari judul. Bangsa yang buta. Siapa ya. yang memberikan Kita baca. judul, Bu Ti? Nanti Bangsa yang buta ya. Yang Dengar memberikan dulu, Pak. judul Dengar dulu, siapa? Pak. Yesus. Ya udah, Jangan nggak usah dimotong, pakai Deng. nggak usah Deng, pakai judul. diam dulu ya, Deng ya. Ya. Jangan mengatur, Deng. Di sini saya yang Silakan, nggak pakai judul. Kita baca pelan-pelan ya. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah itu dia. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukannya pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Ya, jadi itu apa tadi, Pak? Yang ngaku-ngaku bisa membaca itu apa dikatakan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau Bapak ini bermaksud ini buat nabi itu loh, Pak. Jelas di situ ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi aku mau menjelaskan Pak Juma. benar-benar persis dengan seperti Jadi ibadah ya itu perintah manusia itu sebetulnya. Kalau bilang bacalah, nah itu perintah manusia, Pak. Ada itu nubuatnya di sini. Justru ini Jadi nubuat gini. untuk Nabi Bapak. betul. Enggak. Atau aku enggak maksud ke situ. Cuman gini, aku mau tambahin gini. Gitu ya. Oh iya. Aku mau tambahin gini, Bang Jul. Aku mau tambahin gini. Kita mesti tahu latar belakang Yesaya itu kenapa sih? Ngapain sih? Dia ngapain? Orang Yahudi lebih tahu daripada kita yang hanya umat terjemahan terhadap kitab mereka. Oke. Enggak gini. Dan tidak ada di antara mereka Kami atau juga. kita? Kami atau kita? Kamu kan terjemahan aja nggak tahu bahasa Ibraninya. Saya tahu, Pak. Coba Anda bacakan dari Saya ayat juga terjemahan. lihat satu aja sampai Terjemahan. 3 bahasa Ibrani. Pak Juma juga terjemahan kok. Oh iya, Iya, mungkin. makanya saya katakan Anda tidak perlu mengajarkan Yesaya, sementara Anda hanya umat terjemahan. Bukan begini. Yang lebih paham Yesaya itu adalah Yudaism, tapi Yudaism tidak menyembah manusia. Gini, Pak. Gini. Dan itu Bang Zul, masalahnya. Taruh dulu, Bang Zul. Biarkan aku jelaskan. Bang Zul, kenapa yang sudah menjelaskan? Kenapa Iya. Bapak larang? Kan Kenapa yang di sudah sini menjelaskan itu? Betul. Kan ada di sini ada Yahudi. Kan bisa di cross check. Omongan gue benar atau enggak? Kan bisa di cross check. Jadi gue memang open kan. Bisa Siapa Yahudinya di sini? Oh, Siapa? Siapa? Di sini ada Valen bukan? Ya Valen, tapi kan dia tidak sedang aktif di dalam forum Kalau ini. siapa deh? Ya udah jadi siapa? Yang gue tahu ada Valen, dan Valen itu gue anggap Yahudi karena dia mengaku Yahudi. Titik. Jadi siapa yang bisa mengkross Nah, makanya dari awal saya tanya, apakah Yesus itu Hasem yang disembah oleh Bani Israel? Anda mengatakan bukan. Terus apa yang Anda ingin jajakan? Jangan lari dulu, Bang Zul. Jangan lari dulu biar kita tahu latar Nah, belakangnya. intinya aja dulu. Anda kan ingin menjadikan Yesus itu Tuhan.
dan mengajarkan ke kita bahwa Yesus itu adalah sang pencipta alam semesta yang kalian sembah datang dari manusia. Itu aja. Kalau bukan ya sudah, berarti selesai. Yesus itu hanya seorang nabi. Yesus itu hanya Belum selesai, Pak. Belum selesai. Bapak yang membuatnya selesai. Kamu siapa sih suka Nah, motong-motong? ini sekarang saya. Segala sesuatu, Pak. Tolong ini yang dari Kristen jangan main keroyokan kayak gini dong ya. Ini satu-satu, Daek, Buti, Aderion. Ya karena di sini juga tidak ada Judais ya, tidak ada Judais. Jadi Aderion Mana, tolong Valen? menggunakan dari Valen mana Valen? Bang Valen kan dia lagi operator ya. Valen lagi Oh, operator. ya, Nanti kalau gua misalkan pikir sudah ada bos. Judais masuk, bolehlah menggunakan tanah ya. Pakai dalil dari Bible aja. Ini. Ya udah, Supaya Guru Nda. supaya fokus. Tunggu. Supaya fokus, saya minta kepada ini yang Daeng Sori yang sok tahu dari tadi. Saya tanya kepada Anda sekarang, supaya kita merujuk pada kitabnya Bani Israel. Di dalam kitabmu Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 46, ada tertulis, kata Yesus, di dalam Taurat, di dalam Mazmur, bahwa Mesias akan bangkit di hari ketiga di antara orang mati. Sekarang Anda sosokan bawa kitabnya orang, tolong tunjukkan kitab Taurat mana, bab berapa, ayat berapa yang menuliskan pernyataan yang konon dituduhkan kepada Yesus. Ada tertulis bahwa Mesias yang Anda katakan Yesus Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nggak usah banyak cerita, tunjuk sekarang, saya tunggu. Oke. Biar saya jelaskan. Kamu ya, yang sidang ini ya, silakan. Ya. Tunjuk. Ya. Jadi begini. Tolong kalau saya menjelaskan jangan dipotong ya. Kita Gak jangan usah potong. menjelaskan, tunjuk Oke. dalilnya. Mazmur dan juga Taurat. Dengar Atau dulu, di Taurat Pak. aja deh. Dengar. Di Taurat Dengar dulu, aja. Pak. Iya, saya akan tunjuk. Tolong jangan potong, Pak. Jadi, Tunjuk aja Taurat bab Ngerti, berapa, Pak. ayat berapa. Silakan. Bang, Pak, tunggu Pak, tahu dulu. aturan debat Biarkan dia nggak? ngomong. Tahu aturan dong. debat? Iya. Tunggu dong, Bang. turun debat, Kak. Ya, Tunggu dong. Ya, silakan. Jadi kita harus mengerti bahwa dalam nubuat Kristen itu ada 3 bentuk. Yang bentuk pertama, tip secara langsung. Perjanjian yang lama ada, kemudian dikutip dalam perjanjian baru sama persis. Itu bentuk pertama. Bentuk Iya. kedua, dalam perjanjian lama tidak sama persis. Dalam perjanjian baru itu dikutip. Jadi walaupun ayatnya tidak sama, itu dapat dikatakan nubuat. Dan bentuk ketiga, itu merupakan penggabungan nubuat. Jadi misalnya dalam ayat ini diambil beberapa kata, dalam ayat lain juga diambil dari beberapa kata, kemudian disimpulkan. Dan itulah yang terjadi pada konteks ini, di mana Yesus bangkit pada hari ketiga itu. Artinya Anda tidak bisa menunjukkan kan? Jangan sok tahu ya. Ada tertulis. Jangan asumsi, Ya, ada Pak. tertulis. Ya Pak, Mana? Nah, kalau tertulis di mana? Kalau Pak? katakan Menurut ada cara Alkitab tertulis sendiri. anak manusia Ah. harus menderita, itu kan di Yesaya 53 Pak. Lalu Bangkit yang pada hari ketiga mana? bangkit pada Tunjukkan. hari yang ketiga Jangan itu kan berasumsi kitab deh. Yunus itu, siapa tuh yang di Enggak, bukan Yunus itu, asumsi. Nabi Alkitab Yunus. itu harus dipahami secara Alkitab. Kalau tidak asumsi Anda sudah bisa menunjukkan dalilnya di mana. Ada tertulis di dalam Taurat mana? Tertulis di mana? Bab berapa? Ayat berapa? Udah dikasih tahu Pak. Nggak harus letterlock seperti itu, Oh, nggak penjabarannya bisa, itu ada. asumsi Anda. Yesus yang Anda penjabarannya. tuduhkan mengatakan ada tertulis demikian. Iya. Itu pernyataan Yesus katanya. Ada Kenapa tertulis Anda tentang aku memutarbalikkan dalam kitab fakta? Musa dan kitab Nah, mana? Tertulis di mana coba? Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Tunjuk. Bentar. Itu kan di situ kan tentang kita Yunus Pak. Yesus sudah bilang 3 hari itu sama dengan Yunus. Ya, betul sekali. Yang hari yang ketiga, lalu Betul Yesus sekali menderita itu di pula. dalam Yesaya. Ntar saya cari ayatnya. Ya, udah, Ya, nasi. bener loh. Ini kan gini ya, si Bang Zul, yang diomongin Tanda Yunus, betul. yang dimaksud itu tanda Yunus. Jadi- 3 hari di dalam perut. Awas saya cari dulu ya. Kalau ada diam ya Pak Zulkifli ya. Jadi gini loh, Bang Zul, yang ngomong itu kan mereka itu kan orang yang mengerti Taurat. Ya kan, ada tertulis, maksudnya itu ada di dalam Taurat. Cuman maksud Ada. mereka itu bukan dalam arti letterlock. Letterlock Seperti- bagaimana sih?
Iya, nggak ada tertulis terus ada satu kalimat frase itu sama persis, nggak juga. Ya betul. Itulah makanya saya bilang. Ya. Asumsi boleh, Bukan silakan. asumsi Pak, bukan Loh, asumsi. jadi Pak. apa dong kalau bukan asumsi? Kita kalau ngomong Ada tertulis demikian. Pak. Alkitab Coba. harus ditafsirkan menurut caranya sendiri. Nih di kitab Yunus ya. Ajaran kalian. Kitab Yunus ini bicara nih, kitab Yunus 1 ayat 17, coba baca. Itu ya, Yunus tinggal di dalam perut ikan ya, lalu di dalam itu nubuatnya Matius 12 ayat 40, coba baca dulu. Kita bicara. Ya, Matius 2 ini pemberitahuannya dulu ya, Matius 12 ayat 40. Coba lihat dulu ya. Yesus tinggal di dalam perut ikan, mana dia? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oke? Nah, lalu itu ya ada tertulis itu kitab Yunus kan kitab perjanjian lama, Pak. Nah, lalu Yesus yang akan menderita tuh di Yesaya 53 jelas, dia akan bangkit lagi. Mana di kitab Yunus, Bu, tertulis Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Loh, di kitab Yunus itu pemberitahuan, Pak. Pemberitahuan. Mana dalilnya? Dan di kitab Yunus itu Yesus mengatakan bangkit setelah hari ketiga, bukan pada hari ketiga, Iya, tapi tiganya setelah. yang diambil, tiganya. Setelah, Bu, Tiganya. kalau setelah hari ketiga berarti lebih dari 3 hari, Bu. Itu tiganya yang diambil, bukan hari ketiga, ya tiganya itu. Jadi nggak selalu harus persis seperti itu. Tetapi Ya nggak bisa Bisa, sih, namanya sekarang saya kasih tahu ya. Rubah-rubah saya. Semua itu yang menubuatkan ya. Sekarang Yesus harus menderita. Kita baca di dalam satu-satu ya. Kita baca di dalam Yesaya 53 ya. Yesaya 53 itu jelas. Itu yang tertulis. Walaupun tertulisnya itu berapa pasal, itu kesimpulannya itu ada. Yesus harus menderita. Anak manusia harus menderita. Iya, Lalu kalau- dia akan ada dalam itu perut bumi. Perut asumsi bumi. aja. Loh, kok asumsi ayatnya ada kok Yesus yang mengatakan. Dalilnya Yesus dituduhkan ada tertulis. Gimana? Sekarang Matius itu pernyataan Yesus, bukan lagi tadi Matius berapa tuh tadi itu. Itu perkataan Yesus. Yesus yang mengklaim. Bagaimana sih? Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang Nah, mati pada sekarang hari buka ketiga. Matius tadi. Di mana tertulis ini? Katanya di Mazmur berapa? Kalau Bapak mengatakan Yesus Katanya di harus Taurat, di Taurat berapa? Yesus dan Taurat bangkit mana? dan bangkit ya, Yesus harus menderita dan bangkit. Kita buka Yesaya 53 jelas dia akan bangkit lagi dan bahkan dia akan dianggap di dalam antara penjahat-penjahat. Ya, Yesaya Psikologi 53. lagi dah. Siapa bilang psikologi? Nih ya. Sekarang kita lihat sini ya. Dia bangkit. Jangan dibilang enggak ya. Mana ada yang bilang begitu? Sungguhnya, nah, ayat yang ke-8. Sesungguhnya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, ya. Terputus dari negeri orang hidup artinya apa? Mati, ya kan? Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya pun ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Nah ini Oke, jelas berarti Yesus tertulis punya tentang keturunan. dia. Keturunannya itu ya bukan keturunan secara Asumsi aja terus. Oh sorry, Perkosa ini aja ada terus ayatnya. kitabnya orang. Nah sekarang tunjukkan kepada saya kalau ada di luar Yesus yang merupakan korban penebus salah yang mati ayat tanpa saja diri. terus Pak Zuma, kitabnya orang. Sorry, Pak Zuma. Jadi yang terjadi di sini Budi itu dalilnya dia baca sendiri, sanggah sendiri, gitu kan? Loh nggak bisa begitu dong. Nah sekarang gini aja Pak Zuma, kalau Bapak mengatakan saya berasumsi, sekarang Bapak tanya saya ke Bapak ya, siapa yang keturunan ya lahir dari tunas Daud ya, dia adalah anak yang lahir yang disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dia disebut Immanuel, Immanuel dia lagi, lahir, asumsi dia lagi. lahir dari perawan ya, dia lahir dari perawan, Itu dia akan adalah bawa seperti anak domba yang dibawa Penolong ke yang pembantaian. dijanjikan Allah kepada Raja Sorry, Ahas. sorry, nggak ada hubungannya. Raja Ahas bukanlah Bapa yang perkasa, raja yang Loh, itu itu bukan. kan hanya pintar-pintarnya Oh.
menerjemahkan Immanuel. Yesaya juga ada artinya. Sarah Pak Juma mengatakan itu sudah memfitnah orang pintar-pintarnya penulis. Oh maaf, ayat Alkitab Iya, ini memang. ayat di pertama ditulis di sini. Kitab Perjanjian Baru diambil dari naskah kitab bahasa Ibrani, tertulis di sini Pak. Kitab Perjanjian Lama Ibrani, Kitab Perjanjian Baru ditulis dari bahasa Yunani, dari yang asli tertulis di sini di dalam kitab kami, Alkitab kami. Jadi bukan sembarang-sembarang. Kalau Bapak sudah menyalahi itu artinya Bapak sudah kelenger gitu loh, nggak ada pembelaan untuk itu. Ya, sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau itu mengarah kepada Hizkia, apakah Hizkia itu adalah Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, yang mati hidup lagi, yang merupakan korban penebus salah, yang dibawa ke pembantaian, yang disebut Immanuel, yang roh Allah ada padanya, dan dia akan menghakimi seluruh isi dunia ini, dan dia akan menghakimi bumi dengan nafas mulutnya. Dalam Yesus itu semua yang dituliskan oleh kitab Yesaya itu termaktub semua di dalam Yesus. Kalau Bapak mengatakan ada yang lain, tunjukkan aja, itu aja. Ada yang lain, tunjukkan aja. Siapa yang merupakan korban penebus salah di luar Jadi, Yesus, tunjukkan. mengenai Immanuel itu, baca Yesaya 7, mulai dari ayat 1 sampai ayat seterusnya. Immanuel Supaya- itu artinya Allah beserta kita. Sekarang siapa yang berani mengatakan Loh, aku bukan cuma Immanuel, Yesaya juga aku keselamatan menyertai kamu menyelamatkan. sampai akhir zaman. Yeskel itu Tuhan yang maha Nabi kuat. Bapak tidak pernah Nehemia mengatakan Tuhan yang maha aku penolong. menyertai kamu sampai akhir Yeremia zaman. Tuhan yang maha memberi petunjuk. Oke. Jadi semua nabi-nabi ada Udah nama, ngeyel aja Pak. namanya Nggak bisa semua, jawab, Pak. bukan Pak hanya Juma nggak Immanuel. bisa jawab. Bagaimana ceritanya di dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzziah Raja Yehuda? Ini ceritanya tentang sejarah, bukan nubuatan. Allah Bapak yang nggak tahu menceritakan itu latar tentang belakang. Memang dia ada pada zaman itu, tetapi yang kejadian saat itu dijadikan nubuat, menjadi nubuat. Kalau Bapak Ya, itu mengatakan, kalian mau. Nah, sekarang jawab saya. Yang menubuatkan siapa, Yang Bu? merupakan Yang korban menubuatkan penebus siapa? salah, Yang menubuatkan yang siapa? mati, ya, yang merupakan. menubuatkan siapa? Oh ya saya. intinya Jawab aja, teman-teman Kristen Jawab ini aja. mau mencuci otak kita. Yesus itu adalah sang pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia. Dia mau menggiring kita ke ajaran pagan. Itu intinya. Pagan ya Pak, sorry Pak. Pak, yang namanya pagan itu apa Pak? Yang potong-potong Pagan yang menyembah makhluk. Oh tidak, Menyembah makhluk. tidak. Pagan itu yang Tuhan ada itu objek datang Pak, dalam yang rupa diputar materi. putar. Itulah pagan. Tidak, Pak. Tidak salah. Pagan itu penyembah berhala termasuk menyembah manusia. Mereka itu adalah kaum-kaum Yang Apodegara. menyembah manusia. Ya, Yang menyembah sekarang Oh, gini. terus Yesus Sekarang itu bukan gini. manusia, Yang Bu. menyembah manusia siapa? Yesus bukan Loh. manusia. Emang Yesus itu bukan manusia? Nah, Mau sekarang bilang jawab ini saya. Dari serigala? tadi Pak itu nggak bisa jawab. Manusia mana yang dia akan datang di awan-awan dengan Mau manusia apapun malaikatnya? itu, Yesus sudah Manusia mengatakan di dalam mana? Yohanes 17 ayat 7, harusnya ibu gunakan itu untuk berpikir. Mereka semua sekarang tahu bahwa apapun yang ada pada diriku semua berasal darimu. Coba. Pak, jawab aja. Jadi begini Bang Zuma, Bang Jawab Zuma, nggak jadi bisa. begini. Makanya saya Ini malas dari ini. kemarin nih, dari kemarin Ada Bu si Aderian, ini- silakan. Sebentar Bu Uti, dari kemarin Bu Uti ini menggiring kita bahwa Yesus itu adalah Elohim, begitu kan? Yesus Nggak itu bisa adalah dong. Elohim. Yesus anak Allah. Yang bilang Elohim siapa? Itu kamu. Yesus anak Allah. Dia bahkan Iya. mati di kayu salib itu sebagai anak Allah. Itu Intinya Allah. mau dia ketika mau ibu disebut sebagai anak Allah atau anak apa, yang jelas yang ibu mau jajakan, Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang datang nusul Nah, bagi sekarang manusia. gini aja ya, Itu buka Alkitab. intinya. Sekarang buka Alkitab aja, nggak usah susah-susah ya. Filipi 2. Sekarang kita baca aja Alkitab, nggak Filipi usah. lagi. Ayat Paulus lagi yang dibawa. Kalau kamu ayat Paulus di dalam ayat Petrus jangan buang. Kalau enggak Yohanes. Ya, Pasal Yohanes berapa dia di situ Ibu siapa? Metalika? Pasal berapa Ibu Metalika? Yohanes 1 Yohanes 5 Ya ayat 20. elah, 1 Yohanes 5. 2. 1 Yohanes silakan. pasal 2 ayat 1 Yohanes ini aja. pasal Jadi 2 kalau ayat dulu ya ayat 20. ayat 20 ya. Oke.